Di panggung dunia, beberapa negara memamerkan kekuatan maritim mereka dengan simbol supremasi laut yang tak terbantahkan. Kapal induk, raksasa baja yang mengambang, sebuah landasan pacu bergerak, mampu memproyeksikan kekuatan udara ribuan mil dari pantai. Sebuah ambisi yang sayangnya bagi Indonesia hanyalah fata morgana. Mengapa Indonesia tidak memiliki kapal induk? Jawabannya sederhana, brutal, dan realistis. Kita tidak mampu. Mari kita bicara angka. Sebuah kapal induk modern, kita bicara triliunan rupiah. Bahkan yang bekas pun, biaya akuisisinya bisa mencapai puluhan triliun. Itu baru harga belinya. Belum lagi biaya operasionalnya yang memakan ratusan miliar setiap tahun. Bahan bakar, perawatan rumit, dan gaji ribuan awak kapal spesialis. Bandingkan itu dengan anggaran pertahanan kita yang pas-pasan, total anggaran pertahanan kita untuk 1 tahun, yang konon terus meningkat, nyaris tidak cukup untuk membeli 1 unit kapal induk bekas yang layak beroperasi. Apa kita rela mengorbankan modernisasi seluruh angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara hanya untuk 1 mainan raksasa yang mungkin hanya akan jadi patung mahal di laut? Tentu saja tidak. Kita bahkan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar alutsista kita. Tapi, ada argumen lain yang lebih filosofis dan bagi sebagian orang terdengar pragmatis, geografi kita. Indonesia adalah negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. Para pembuat kebijakan kita gemar sekali menyebut doktrin Green Water Navy, alias Angkatan Laut Perairan Hijau. Artinya, kita fokus menjaga perairan pesisir dan wilayah laut teritorial. Dengan ribuan pulau yang bisa jadi pangkalan udara, tempat menyembunyikan rudal atau titik pengintaian, buat apa kapal induk? Pulau-pulau itu katanya kapal induk alami yang tak bisa ditenggelamkan. Sebuah argumen yang terdengar pintar, padahal mungkin hanya kamuflase dari ketidakmampuan finansial. Memang, di perairan dangkal dan sempit kepulauan kita, kapal induk aksasa akan menjadi target empuk, gajah di dalam kolam. Tapi apakah itu berarti kita tidak perlu kemampuan proyeksi kekuatan sama sekali? Jadi, alih-alih mengejar mimpi yang mustahil, kita memilih alternatif pragmatis, membeli lebih banyak kapal perang kelas fregat, korvet, kapal selam, dan memperkuat angkatan udara berbasis darat. Kita bangga dengan kapal-kapal LPD kita yang bisa mengangkut helikopter, seolah itu sudah cukup menggantikan kemampuan kapal induk. Kita bicara soal rudal anti kapal canggih, drone, dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Semua itu katanya lebih cocok dan lebih hemat. Pada akhirnya, Indonesia tidak memiliki kapal induk bukan karena kita tidak membutuhkannya, atau karena kita memiliki strategi yang superior. Tidak, kita tidak memilikinya karena kita terlalu miskin untuk bermimpi setinggi itu. Kita terjebak dalam lingkaran kemandegan di mana kebutuhan dasar pertahanan masih jadi prioritas, sementara kemampuan proyeksi kekuatan sejati yang diidamkan negara-negara besar tetaplah di luar jangkauan. Sebuah realita pahit yang harus kita telan. Dan di tengah ambisi besar negara-negara lain, Indonesia tetaplah negara kepulauan yang sibuk mengurusi perairan tetangganya sendiri. Mimpinya mungkin besar, tapi dompetnya terlalu kecil.